الحمد لله فضل عشر ذي الحجة بدعوه في أجور العبادات، فمن كان خرج من بيته إلى شراء الأضحية كان له بكل خطوة أجر حسنات، ومحي عنه أجر سيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموجد المعظم المخلوقات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأضحية وأعمال الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادة وعلى آله وصحبه وخلفة الأيام والساعات. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن شهركم هذا شهر عظيم شرع فيه الأضحية رحمة لعباده المحبين في القربات، فانحروها واعتمدوا جميع فضائلها قبل الفوات. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan di hari Jumat yang sangat mulia ini dan tepatnya di bulan Dzulhijjah yang dimuliakan oleh Allah pula, terlebih dahulu perkenankanlah saya mengajak kepada segenap hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan khususnya kepada diri pribadi saya, marilah kita hendaknya bersama-sama selalu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan menaikkan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Mutu dan kualitas kehidupan hendaknya terus kita tingkatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk ucapan kita maupun perilaku yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan cara inilah manusia dapat mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai yang semestinya, serta mendapatkan arti hidup yang sesungguhnya. Kita hendaknya senantiasa berusaha untuk menjalani misi kehidupan yang sesungguhnya tanpa mengenal lelah, yaitu dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan kebahagiaan baik kita masih hidup di dunia ini maupun kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini kita di awal bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan Ashhurul Hurum, artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, ada 4 bulan yang termasuk Ashhurul Hurum atau bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Keempat bulan itulah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah yaitu termasuk dinamakan bulannya haji, karena mayoritas amal ibadah yang dilakukan pada Dzulhijjah, yaitu ada manasik haji,
dikerjakan pada bulan ini. Misalnya melakukan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, ataupun mabit di Mina, melempar jumrah dan lain-lain sebagainya. Dzulhijjah merupakan bulan yang menghimpun beberapa ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, yaitu ibadah haji, penyembelihan korban, dan melakukan sholat Idul Adha, dan pembagian daging-daging korban, serta bertalbiyah takbir dzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam momentum Dzulhijjah ini ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yang disyariatkan kepada para umat-umatnya. Pertama, di dalam bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa sunnah, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Berpuasa pada bulan Dzulhijjah, khususnya 9 hari pertama, hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikukuhkan. Kalau tidak ada halangan, hendaknya jangan ditinggal. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, ma min ayyamil amalu amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Yang artinya tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan atau dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, utama mana ya Rasulullah antara 10 awal Dzulhijjah dengan jihad fisabilillah? Lalu Rasulullah SAW beliau bersabda, tidak pula jihad fisabilillah. Artinya dalam tanggal 1 sampai tanggal 10 lebih utama daripada jihad fisabilillah. Katakan tetapi Rasulullah melanjutkan, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun dia tidak kembali satupun, artinya dia tidak kembali lagi ke rumahnya, artinya mati syahid. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa amal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Jika dikatakan bahwa amal di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah, hal itu menunjukkan bahwa beramal di awal bulan itu adalah sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang melakukan amal-amal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah akan dilipat gandakan pahala-pahalanya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, diceritakan pada suatu ketika di bulan Dzulhijjah awal, ada seorang pemuda penyanyi atau biduan. Akan tetapi bila tampak hilal bulan Dzulhijjah tanggal 1, mereka segera berkemas-kemas, memakai pakaian yang bagus, lalu di siang harinya ia berpuasa, dan pagi harinya dan pada malam harinya ia mulai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kejadian seperti itu terdengar oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW menyuruh
seorang untuk memanggil pemuda biduan itu. Maka ketika datang di hadapan Rasulullah, lalu ditanya oleh Rasulullah, "Wahai pemuda, apakah yang mendorong engkau pada hari-hari ini untuk melakukan kebaikan-kebahagiaan dan tobat di malam harimu?" Lalu jawab pemuda itu, "Wahai Rasulullah, hari-hari ini hari ditegakkannya syiar-syiar dan manasik haji. Karena itu semoga Allah menggabungkan saya dalam doa-doa orang-orang yang sedang melakukan syiar-syiar agama di Makkahul Mukarramah dengan manasik hajinya, dan mereka wukuf di Arafah." Maka lalu sabda Rasulullah SAW, "Wahai pemuda, untukmu dengan setiap hari berpuasa, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7, seimbang dengan memerdekakan 1 budak, dan sedekah 100 unta dan 100 kuda yang engkau gunakan untuk jihad fisabilillah." Lalu Rasulullah melanjutkan lagi, "Dan bila engkau berpuasa di hari Tarwiyah atau tanggal 8 Dzulhijjah, maka untukmu di dalamnya sama dengan memerdekakan 1000 budak dan bersedekah 1000 unta dan 1000 kuda yang engkau gunakan jihad fisabilillah." Rasulullah melanjutkan lagi, "Wahai pemuda, bila hari Arafah tanggal 9 engkau berpuasa, maka untukmu di dalamnya sama dengan memerdekakan 2000 budak dan bersedekah 2000 unta dan 2000 kuda untuk perang fisabilillah. Dan puasa Arafah itu puasa untuk 2 tahun. Artinya Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang." Hadirin jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, di dalam bulan Dzulhijjah ini kita disyariatkan tepatnya tanggal 10, yaitu melakukan korban. Rasulullah SAW beliau memerintahkan kepada umatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah untuk mengorbankan hartanya, membeli seorang ternak untuk disembelih di bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, tiada amal yang lebih utama pada hari tanggal 10 Dzulhijjah kecuali orang itu mengalirkan darah korbannya. Dan diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabih, lalu menceritakan tentang Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, sebesar apakah pahala orang-orang yang berkorban dari umat-umat Nabi Muhammad SAW?" Lalu Allah menjawab, "Wahai Daud, aku memberi pahala kepada umat Muhammad yang melakukan korban. Setiap bulu dari badannya aku beri 10 kebaikannya, dan ku hapus 10 dosanya, setelah ku naikkan 10 derajatnya. Baginya setiap rambut atau setiap bulu akan aku bangunkan sebuah gedung di surga, dan seorang putri pelayan jariah dari bidadari yang ayu dan molek, dan kendaraan akan kuberikan kendaraan bersayap yang berkecepatan tinggi 1 kali langkah sejauh pandangan mata. Ia adalah kendaraan ahli-ahli surga yang mereka ketika di dunia melakukan korban pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan kendaraan itu akan mengangkasa dengan kendaraan itu sesukanya di dalam surga. Perlu engkau ketahui wahai Daud, bahwa hewan-hewan korban itu menjadi kendaraan
dan bertindak sebagai pengaman dari bahaya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau bersabda bahwa sesungguhnya apabila seseorang itu akan berkorban, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Ketika ia berangkat dari rumahnya untuk memberi korban, maka setiap langkahnya Allah mengangkat 10 dosanya dan dinaikkan 10 derajatnya dan dihapus 10 dosanya. Dan ketika sampai di pasar sapi istilahnya, maka ketika menawar harga-harga dari ternaknya dianggap sebagai tasbih, dan ketika membawa pulang dan membayar hartanya, setiap 1 rupiahnya Allah akan menggantinya dengan 700 kali kebaikannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan setelah itu kata Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa orang-orang yang berkorban itu ketika ia menjatuhkan darahnya ke hewan ke tanah, maka Allah telah mengampuni seluruh dosanya dan keluarganya dan diberikan rahmat, taufik dan hidayah satu keluarga itu. Inilah keistimewaan yang diberikan orang-orang yang mau menyedekahkan hartanya untuk berkorban. Untuk itu Rasulullah mengingatkan juga kepada kita, hendaknya kita ini melakukan korban. Barang siapa yang diberikan kelonggaran rezeki pada tanggal 10 Dzulhijjah lalu tidak mengeluarkan atau mengeluarkan uangnya untuk membeli domba atau membeli sapi, maka kata Rasulullah, janganlah dekat-dekat dengan mushola atau tempat ibadahku. Lalu yang kedua, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki pada tanggal 10 Dzulhijjah tidak menyembelih kurban, maka silahkan pilih mati dalam keadaan Nasrani atau keadaan Yahudi. Inilah andaman Rasulullah SAW. Untuk itu marilah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita diberikan umur panjang, kita masih diberikan rezeki halal barokah, dan masih diberikan ketetapan iman di dalam Islam. Marilah kita pupuk, kita laksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya untuk melakukan korban. Janganlah kita merasa iman, kita hendaknya sadar bahwa rezeki yang diamanatkan oleh Allah kepada kita itu hanya sekedar titipan belaka. Sewaktu-waktu apa yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya itu akan kita tinggalkan begitu saja. Namun tidak hanya itu, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Untuk itu hadirin, mumpung ada rezeki, mari kita laksanakan perintah Rasulullah SAW ini untuk melakukan korban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Kami telah memberikan nikmat yang banyak wahai Muhammad, maka tegakkanlah salat dan berkorbanlah. Dan orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang sesat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Dan marilah, mumpung sekali lagi, mumpung masih ada kesempatan hidup, mari kita laksanakan berkorban di hari yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan ketetapan iman di dalam Islam dan kembali di hadapan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واتقوا عما أنهاكم عنه لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكة المسبحة بحسه ولم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم على أبد الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين بهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنات وقبلهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المخمة يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين والكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم نصر من نصر الدين وانصر من خذل المسلمين واصلح جميع أولاد المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه البلدة الآمنة المطمئنة تجري فيها أحكام وسنة رسوله وسائر البلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أن البلاء والغلاء والوباء والغشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.